Pada tutorial kali ini kita akan coba implementasi service implementation data tabel. Jadi kenapa kita menggunakan pendekatan ini? Karena built-in data tabel button. Jadi nanti sudah tersedia button untuk ekspor PDF, Excel, dan juga untuk print dan lainnya. Kemudian menjadikan controller lebih smaller atau lebih rapi ya. Dan kemudian ada artisan command untuk membuat data tabelnya. Oke, langsung saja ya. Pastikan dulu kita sudah jalankan ini PHP artisan tag data table. Kemudian jangan lupa kita juga perlu menginstal satu package lagi, yaitu plugin button. Terjadi error di sini karena memori tidak cukup ya. Saya akan coba untuk perbaiki dulu, meningkatkan memorinya. Kita fix di PHP ini. Kita cari allowed memory. Memberi limit ini kita setting saja menjadi -1, artinya ini unlimited. Kalau sudah, kita restart dulu olahragonya. Kita coba lagi install. Oke, setelah selesai jangan lupa untuk publish. Nah, kalau sudah, kita cek dulu apakah sudah ada perintah data tabelnya. Ini sudah ada ya di sini perintah data tabel. Jadi nanti untuk membuat data tabelnya kita menggunakan artisan command. Ya, langsung saja kita buat PHP artisan user. Ini adalah nama untuk modelnya. Sudah berhasil. Kita cek. Biasanya ada di folder app data tabel. Nah ya, ini ya, kita tadi menggunakan perintah make user. Data tabel secara otomatis menambahkan data tabel seperti ini. Untuk konfigurasinya, pertama di sini dulu ya. Di sini untuk mendefinisikan kolom apa saja yang akan ditampilkan. Di sini ada komputer, ada Mac. Komputer ini artinya kolom ini tidak bisa di search maupun di order nantinya. Exportable agar bisa diekspor, printable agar bisa di print. Kita ubah saja di sini. Yang pertama kita akan membuat kolom untuk nomor. Make ditaruh index.
title ini untuk headernya. Kemudian kolom make, name, selanjutnya kolom make email, jadi kalau kita tidak menambahkan title, secara otomatis headernya akan name dan di sini akan email. Satu lagi kita tambahkan untuk action, karena action ini kolom tambahan, kita gunakan saja add. Misalnya coba make aja, nggak apa-apa pakai make action. Setelah itu kita ke sini, data tabel ini. Di sini menggunakan Eloquent. Ini add column yang tadi action, kita edit seperti tutorial sebelumnya ya, kita passing user, dan jangan lupa tambahkan add index column. Nah, ini menambahkannya harus setelah Eloquent ini. Kemudian ini dari mana? Ini didapat dari query ini, new query. Jadi ini gunakan new query, jangan gunakan get atau all, karena kalau kita gunakan get ini akan mengambil semua data, tidak per 10. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan button apa saja yang akan kita includekan. Kita coba 2-3 saja. Kedua, print sama export. Ya, ini nanti untuk file hasil ekspornya namanya seperti ini. Ini sudah. Nah, ini jangan lupa ya, user modelnya harus instant dari app model user. Kalau misalnya nanti ada kondisi where, kita juga bisa menambahkannya di sini, where apa bla 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 bla. Ini penjelasan singkat saja ya, cara membuat data tabel dengan service implementation. Kemudian kita ke controller, user controller. Nah, ini kan kita sebelumnya menggunakan ini HTML builder, agak panjang kan di sini, dan ini juga tidak sesuai dengan prinsip solid. Kita passing di sini user data tabel, kemudian di sini kita edit, bukan menggunakan view lagi tapi return $data tabel, render, nama viewnya users.index. Ini seperti view biasa. Kalau misalnya mau passing parameter, tetap di sini compact apa yang mau di passing. Ini error user data tabel, enggak error, ini kodenya yang tidak kebaca. Kita coba refresh. Masih muncul ya seperti semula. Ini juga masih bisa bekerja, cuma di sini
ID-nya 760 bukan ID 10. Kenapa bisa seperti ini? Kita pergi ke user data tabel lagi. Ini di order B ini, order B kolom pertama, yaitu kolom nomor. Kolom nomor ini, sorry, bukan kolom nomor ya, tapi kolom name. Order B kolom nomor 0 kan, ini 0, 01 ini nomor 2. Jadi ordernya berdasarkan name dan secara descending. Jadi yang tampil ini dulu, huruf Z dulu. Kalau kita mau menampilkannya secara ascending, kita coba ya, apa ya? Ya, kita bisa mengaturnya di sini. Ini saya gunakan ID. Kalau kita name, ya seperti ini ya cara kalau mau mengorder atau mengurutkan. Tapi ini tidak bisa. Ya di sini error ya. Detail index in order clause, karena di sini kita masih setting detail indexnya dapat di order. Kita bisa setting menjadi orderable false. Nah, sudah tidak ada ini button ini ya. Cuma ini tadi karena kita sudah settingnya atau sudah query-nya seperti ini, jadi tidak bisa berfungsi untuk ordernya. Ya, ini ya, ini sudah berfungsi. Nah, kemudian seperti yang saya tadi katakan, kalau misalnya di sini kita pakai get, kita coba ya. Nah, di sini kita mengeload sebanyak 99. Dan ini juga error. Atau biasanya kita gunakan seperti ini ya. Kalau di controller kan manggilnya user all. Nah, ini di error ya, seperti ini ya. Jadi kita kembalikan seperti semula saja. Nah, sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas ya, perlu kita explore lagi mengenai data tabel ini. Misalnya saja edit column. Contohnya apa ya? Contohnya ini misal email ini kita akan kita apa? Akan kita tambahkan link ya, agar ketika diklik langsung menuju email ini misalnya. Jadi kita bisa menggunakan edit column di sini. Edit column.
kolom apa yang mau kita edit, kolom email. Jangan lupa juga seperti biasa passing modelnya. Coba ini berasal apa enggak, saya juga enggak yakin. Dan ternyata ini munculnya row HTML. Jadi kalau muncul seperti ini kita perlu menambahkan row columns. Row columns email. Tetap nggak muncul ya. Ya mungkin ini bukan best practice ya di sini ya. Kalau kita menuliskan HTML di sini, alangkah baiknya kita menggunakan view seperti ini. Mari kita buat saja langsung untuk emailnya. Oke, sudah berhasil ya. Kalau kita klik, nah kita akan menuju ke emailnya. Sebenarnya bisa saja sih seperti tadi, cuma saya agak lupa dan juga saya juga jarang menggunakan seperti itu karena itu nggak enak ya dilihat ya kalau kita menuliskan kode HTML di PHP seperti ini. Sekian secara singkat mengenai service implementation pada Data Tabel.